Baik, di sini saya akan membuat tutorial untuk tugas pertama saya pemrograman mobile web. Sebelum saya lanjut, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Nama saya Vendian Swerklau, NIM 20120161. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis data dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Ilindo Kupang. Perhatikan data untuk informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang, yaitu aktor pertama dan aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu sendiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah mengelola data profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Ilindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data admin. Cara mengelola data admin adalah mengelola data lemari, mengelola data rak. Kenapa harus ada fitur mengelola data lemari dan rak? Karena perpustakaan itu sendiri sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak, kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku, penulis penerbit, dan jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki banyak penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa saja. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Ilindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah data pinjam dan detail. Sebenarnya satu kesatuan artinya satu kali transaksi meminjam buku. Ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung, kemudian mengelola data profil. Ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD. CRUD artinya dia menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, bisa melihat atau membaca. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengelola data lemari. Rak penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat dilihat, diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengelola data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki akses CRUD, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari read atau search. Kemudian mengelola data pengunjung. Admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung
hanya bisa menambahkan, membaca dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambah atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pinjam. Dan detail pinjam. Ini satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, yakni data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nantinya akan kita kembangkan tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contohnya, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam buku. Contohnya, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Xamarin versi 7.427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7 sebelumnya. Jadi, kita kali ini akan memilih menggunakan bahasa pemrograman PP dengan versi yang ke-7. Fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Perpustakaan Stikom Yulindo Kupang, yaitu tata letak buku tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku ataupun jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan. Kemudian untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Yulindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin berdasarkan permasalahan ini. Ada kurang lebih 10. Ada 10 tabel yang bisa kita buat untuk mengembangkan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin dengan tipe datanya integer, primary key, auto increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama-nama. Kita gunakan tipe teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal kita menggunakan date, kemudian alamat email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa
telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar, telepon itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti kita memikirkan orang. Pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar atau integer atau number, kita harus terlebih dahulu daripada atribut tersebut. Misalkan telepon. Apakah telepon ini suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti sering pada umumnya huruf-angka, huruf-huruf, namun dia mewujudkan dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Kenapa teks? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, simbol. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama, ada yang 12 dan ada juga yang 13. Nah, sekarang tidak sama dengan varchar. Lebih tepatnya sama. Contohnya nim. Nim totalnya berarti 8, berarti kita pakai varchar 8, atau nik nomor induk penduduk, jumlah karakternya adalah 16, berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dengan lebarnya 16. Telepon tidak sama, jadi kita memutuskan memilih teks. Password kita gunakan teks karena penjumlahan karakternya tidak tahu. Sementara status admin kita pakai karakter 1 saja, karena nanti rencananya statusnya akan dimaksudkan adalah status admin apakah aktif atau tidak. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, 1, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya tidak aktif. Jadi untuk fungsinya sebagai tools, jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita setting menjadi tidak aktif atau blokir atau 0. Kita lanjutkan ke tabel berikut, adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari, tipe datanya adalah integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian tabel berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari itu pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini rak adalah ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key dan auto increment. Dan nama kita kasih teks, kemudian ID lemari integer,
ID lemari ini kita kasih foreign key karena dia berrelasi dengan ID lemari yang ada di atas yang primary key. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa terreferensi. Ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari itu hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garisnya relatif, maka ID lemari yang primary key-nya ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key-nya ketika lemari dan rak sudah ada. Selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis dan tabel penerbit, tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi ada relasi waktu. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key di sini. Namun di sini ada foreign key yang artinya dia bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis di tabel penulis berrelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berrelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Di tabel buku ini ketiga ini saling berrelasi. Pertama, tabel penulis. ID penulis tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir tipe datanya teks karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipe datanya char. Status ini aktif dan tidak aktif. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan angka 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, nama tipe teks, alamat tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama antara satu data dengan data yang lain. Kemudian tabel atribut. Berikutnya adalah kota, email, telepon, tipe datanya teks, status char juga sama. Status itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu jenis buku integer, primary key, auto increment. Nama kita menggunakan teks untuk jenis buku, misalkan buku ekonomik, berita, fiksi, non-fiksi, buku rohani, kategori-kategori buku komputer, dan sebagainya. Sama seperti pergi di toko buku, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori
kirim misalkan buku komputer di komputer bahasa, kemudian kamu sendiri. Jadi jenis yaitu kita nanti akan menginputkan atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu, tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul dan intisari. Judul teks. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu record atau satu data dengan data yang lainnya. Tidak sama intisari. Intisari tipe datanya teks. Kenapa? Karena terjadi angka lebar, datanya tidak sama, dan jumlah tak terbatas. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja. Dengan jumlah karakter, lebar karakternya adalah 4. ISBN kita gunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku yang misalkan koran dan sebagainya. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit. Jenis buku ini adalah foreign key dari primary key masing-masing tabel. Dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char. 0 artinya 0 itu artinya ingat misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita akan memikirkan lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Nama tipe datanya teks karena terdiri dari angka yang bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antar satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama, tanggal lahir kita pakai date, alamat, jenis kelamin varchar, pasti sama laki-laki dan perempuan kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Email kita gunakan teks, telepon teks, kategori kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung akan berrelasi dengan tabel pinjam karena satu transaksi pinjam meminjam. Dalam tabel pinjam ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, auto increment. Pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date. Tanggal kembali artinya buku itu transaksi yang membuat buku dikembalikan. Tanggal berapa kita akan gunakan date namun tipe datanya 0. 0 artinya pada saat meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembali masih dalam keadaan 0. Ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate. Kita tinggal mengubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai kemudian pinjam. Transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Pengunjung otomatis dipinjam oleh pengunjung, kemudian statusnya apa? Apakah di statusnya itu baru mengambil buku, meminjam atau mengembalikan, hilang, dan sebagainya.
nanti kita wakili dalam simbol-simbol kemudian diserahkan. Artinya admin siapa yang menyerahkan, karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena foreign key ada 2 akan menjadi salah. Jadi kita atributnya pakai nama yang lain, kita pakai ID admin, tetapi nanti isinya merupakan ID admin. Untuk terima ini masih 0. Kenapa? Karena pada saat kita nanti pada saat di bukunya dikembalikan baru kita tinggal update. Admin yang terima itu siapa, kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel, yaitu satu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key, auto increment. ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi dalam suatu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku apa saja yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam, dan tabel detail berrelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipenya integer, adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah desain web.